Oke baik, selamat siang semua adik-adik mahasiswa ataupun mahasiswi yang berada pada meeting room hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Wahdani Ani? Ini posisinya di mana? Di rumah atau di kampus? Di rumah, Pak. Di rumah, Pak. Oke. Di rumah, Pak. Ya, alhamdulillah kalaupun hari ini semua dalam keadaan sehat ya, dan mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi cepat berakhir dan kita kembali ke kampus seperti biasa melakukan perkuliahan di kelas, dan mudah-mudahan itu di tahun ajaran baru bisa terrealisasi. Oke, baik, hari ini kita akan mengulas kembali terkait materi yang telah kita bahas juga sebelumnya ya, yaitu energi ya. Sebelum saya mengulas kembali terkait materi, mungkin pertama saya ingin mengecek kembali pemahaman dan pengetahuan mahasiswa atau mahasiswi yang hadir pada meeting room hari ini terkait yang pertama, apa pengertian energi. Oke, saya tunjuk atau siapa yang bisa menyebutkan mungkin pengertian apa itu energi? Coba Nur Fitri Hairani. Energi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan usaha. Itu saja, Pak. Yang lain mungkin ada yang ingin menyebutkan apa itu energi? Coba Muhammad Furkan. Energi adalah suatu objek dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Oke, baik. Ada lagi mungkin? Satu orang lagi? Coba. Saya, Pak. Oke, siapa? Siapa? Saya, Pak. Oke, coba. Apa energi? Tadi siapa yang ingin memberikan jawaban? Saya, Pak. Oke. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misal untuk energi listrik dan mekanika. Daya atau kekuatan dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, misal dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan, seperti sinar matahari, tenaga. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk jawaban dari semua mahasiswa yang sudah mengutarakan terkait apa itu energi. Jadi kita akan mengulas kembali pada hari ini itu terkait apa energi, dan nanti bagi kelompok yang sudah siap mempresentasikan hasil percobaannya nanti kita akan mempersilahkan satu persatu. Oke, baik. Di sini mungkin saya sedikit memberikan arahan ya, bahwa kita sebagai seorang guru itu bisa memberikan atau mengilhamnya atau menjadi model baik itu kepada murid kita maupun orang di sekeliling kita. Jadi guru biasa memberitahu, guru baik menjelaskan, guru ulung memperagakan, guru hebat mengilham. Jadi ketika kita sudah memilih jalan sebagai seorang guru, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bagaimana mendidik, membimbing, memfasilitasi dan mengarahkan anak didik kita agar bisa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dan nantinya memiliki berbagai keterampilan-keterampilan yang berguna bagi mereka. Oke, terkait apa yang tadi sudah disebutkan dari beberapa teman-teman ya terkait apa itu energi, di sini mungkin saya akan sebutkan dari pendapat para ahli terkait apa itu energi. Jadi yang pertama di sini adalah Albert Einstein yang mengatakan bahwa energi adalah suatu produk yang terbentuk dari massa dan kuadrat kecepatan cahaya.
Yang kedua ada Alvin ya. Jadi di sini ada Alvin Hadifono yang mengatakan bahwa energi adalah sesuatu atau segala hal yang bergerak yang sangat berhubungan dengan ruang dan waktu. Dan yang ketiga Arif Al-Fatah dan Mugi Lestari mengatakan energi adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh tubuh seseorang supaya dapat melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan ya, bisnis pada dasarnya ya. Jadi adalah hal-hal yang bisa dimanfaatkan ya. Dengan demikian energi adalah suatu kemampuan yang berfungsi untuk melakukan sebuah usaha, dalam hal ini usaha yang dimaksud berupa suatu objek atau seseorang yang melakukan, menghasilkan dan bekerja. Selain itu, energi bisa disebut dengan tenaga ya. Jadi hal ini dikarenakan ketika melakukan berbagai macam aktivitas seperti berlari, berjalan, membaca, menulis, dan lain-lain diperlukan suatu tenaga ataupun energi. Tenaga dimiliki oleh manusia jika digunakan atau dipakai secara terus-menerus bisa menyebabkan tenaga tersebut berkurang. Tenaga yang berkurang sebaiknya segera diisi kembali dengan berbagai macam cara seperti istirahat, menambah asupan makan, dan asupan vitamin. Jadi bahwa energi ini sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi setiap manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan dalam melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari. Oke, di sini saya akan kembali bertanya mungkin di antara mahasiswa yang hadir, coba mungkin ada yang bisa menyebutkan contoh macam-macam energi. Macam-macam energi, mungkin yang pertama di sini Ulia Puspita Ayu, bisa disebutkan mungkin macam-macam energi. Macam-macam energi, energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, energi otot, energi pegas, energi listrik, energi cahaya, dan energi bunyi. Terima kasih. Hafal itu Pak ya, macam-macam energi. Oke, saya minta untuk salah satu yang hadir di tempat ini menyebutkan kembali dari apa tadi yang disebutkan oleh temannya. Mungkin Mutia, macam-macam energi. Bisa disebutkan kembali, Mutia? Ada 10 macam-macam, ada 8 macam-macam energi, yaitu energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, energi cahaya, energi listrik, energi bunyi, energi kimia, panas, dan angin. Itu saja Pak. Baik, terima kasih banyak ya. Jadi macam-macam energi tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Yang pertama itu ada energi kinetik, energi potensial, energi cahaya, energi listrik, energi bunyi, energi kimia, energi panas, energi angin. Oke, jadi ada macam-macam energi yang adik-adik mahasiswa sering manfaatkan, sering gunakan dalam memenuhi kebutuhan maupun dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Mungkin ada yang naik sepeda ke sekolah ataupun ke kampus, ya. Dulu mungkin SMA masih pede naik sepeda ya. Sekarang kalau kuliah ya dari kosan ke kampus, kira-kira ada yang masih menggunakan sepeda ke kampus di antara semua teman-teman yang hadir pada hari ini? Tidak. Jalan kaki juga ada mungkin teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang notabene kos ataupun tinggal di rumah keluarga, otomatis pasti pernah melihat lampu ya, ya. Ya Pak. Lampu dan pernah menggunakan lampu juga untuk menyinari atau memberikan cahaya sekitar dari baik itu di ruangan adik-adik semua maupun di ruangan yang lebih luas lagi. Oke, baik adik-adik. Jadi intinya pada hari ini kita akan mendengarkan hasil percobaan dari beberapa teman kelompok ya yang sudah kita bagikan lembar kerjanya, di mana nanti mereka setiap kelompok ini akan memaparkan hasil dari percobaan. Jadi diminta setelah kelompok 1 ataupun 2 ataupun 3 memaparkan, nanti diharapkan untuk mahasiswa lain atau anggota dari kelompok-kelompok lain menanggapi dari apa yang sudah dilakukan atau sudah dicobakan oleh kelompok yang telah memaparkan hasil percobaannya. Jadi di sini saya berharap bahwa dari hasil percobaan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi terkait macam-macam energi dan bagaimana memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi mungkin langsung saja saya persilahkan kepada kelompok pertama untuk memaparkan hasil percobaan terkait lembar kerja yang sudah dibagikan kepada kelompok 1.
Oke, saya persilakan kelompok 1. Siapa yang mewakili? Kelompok 1 siapa yang mewakili? Kelompok 1 siapa yang mewakili? Siapa? Keluar Ki, Pak. Oke, di next dulu di kelompok 2, nanti kita lanjut lagi di kelompok 1, mungkin sambil menunggu kembali masuk di meeting room yang hari ini. Oke, saya persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil percobaan yang sudah dilakukan dengan atau beserta dengan teman kelompoknya yang lain. Saya Pak. Oke, Kelompok 2. silakan. Bisa dijadikan host atas nama slash ini. Oke, baik. Atas nama siapa? Fitra Anggraini, Pak. Fitra Anggreni. Saya jadikan co-host ya? Iya, Pak. Oke, sudah. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Anggraini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Fitra Anggraini, Nur Anissa, dan Azmi Arsyid. Baik, ini adalah dokumentasi hasil percobaan yang kami lakukan kemarin. Gambar pertama yaitu alat dan bahan, terdiri dari penggaris, rollmeter, kelereng, buku, dan pulpen. Gambar kedua yaitu pada saat melepaskan kelereng di ketinggian. Gambar ketiga yaitu mengukur jarak tempuh kelereng. Dan yang keempat yaitu mengukur ketinggian buku. Baiklah, adapun langkah kerja percobaan yang kami lakukan. Yang pertama yaitu tempatkan satu buku di lantai yang halus paling bagus. Letakkan ujung penggaris di tepi jilid buku dan biarkan penggaris memanjang seperti jalan. Yang kedua, siapkan buku untuk dicatat tabelnya. Yang ketiga, tempatkan marker di bagian atas penggaris dan lepaskan. Biarkan gulungan turun ke jalan. Yang keempat, biarkan marker berhenti. Regangkan pita pengukur dari bagian bawah jalan penggaris ke marker untuk melihat seberapa jauh jarak tempuh marker. Yang kelima yaitu catat jarak dan ulangi 2 kali lagi untuk total 3 kali percobaan. Hitung jarak rata-rata yang ditempuh untuk marker pada ketinggian 1 buku. Dan yang terakhir, ulangi uji coba tambahkan buku setiap kali hingga sampai 5 buku. Baik, ini adalah data jarak kelereng hasil percobaan yang kami lakukan. Untuk percobaan pertama yaitu 1 buku pada ketinggian 2,8 cm, hasilnya yaitu 240 cm, yang kedua 135 cm, yang ketiga 140 cm, yang keempat 146 cm, dan rata-ratanya yaitu 158,75 cm. Percobaan kedua menggunakan 2 buku dengan ketinggian 5,5 cm. Nah, hasilnya percobaan pertama yaitu 364 cm, percobaan kedua 430 cm, yang ketiga 340, keempat 410, dan rata-ratanya 386 cm. Percobaan ketiga menggunakan 3 buku dengan ketinggian 8 cm. Percobaan 1 501 cm, yang kedua 512, yang ketiga 480, yang keempat 520, dengan rata-rata 500,3,25 cm. Percobaan keempat menggunakan 4 buku dengan ketinggian 12 cm.
Percobaan pertama yaitu 650, yang kedua 323, 632, yang ketiga 670, yang keempat 654, dan rata-ratanya yaitu 651,5. Dan yang terakhir percobaan menggunakan 5 buku dengan ketinggian 15,2 cm. Percobaan pertama hasilnya 742 cm, yang kedua 708 cm, yang ketiga 690, yang keempat 777 cm. Dan rata-ratanya yaitu 729,25 cm. Baiklah, kesimpulannya yaitu semua benda yang bergerak memiliki energi. Jika suatu objek tidak bergerak, itu menyimpan energi sampai dibuat untuk bergerak. Nah, Marmer di atas jalan memiliki energi. Itu tidak bergerak, tetapi memiliki potensi untuk bergerak. Kami menyebutnya energi potensial. Tetapi jika kita tidak mendorong marmer itu, bagaimana ia bisa berputar? Nah, 300 tahun yang lalu, pria terkenal mungkin telah mendengar Sir Isaac Newton menemukan beberapa bola utama yang berkaitan dengan gerak. Kami menyebutnya hukum gerak Newton. Hukum pertama Newton menyatakan bahwa agar suatu benda dapat bergerak, suatu gaya harus menyendakinya untuk membuatnya bergerak. Ini juga menyatakan bahwa objek yang bergerak akan terus bergerak sampai gaya yang bekerja padanya untuk membuatnya berhenti. Nah, dalam kasus marmer itu, apa yang membuatnya mulai bergerak adalah gaya yang disebut gravitasi. Nah, gravitasi menarik benda ke tanah dan inilah yang memberi objek energi potensial. Tinggi dapat memengaruhi gaya gravitasi pada suatu benda. Semakin tinggi benda itu dari tanah, maka semakin besar gaya yang akan turun. Nah, marmer itu mungkin terguling lebih jauh dan mungkin bahkan lebih cepat ketika jalan lebih tinggi. Tetapi apa yang membuat marmer itu berhenti? Nah, itu mungkin melambat hingga berhenti. Mengapa? Karena saat marmer terguling di lantai, ia bersentuhan dengan udara dan permukaan lantai. Yang kedua, benda itu mendorongnya ke belakang, memperlambatnya saat menggulung dan menciptakan panas. Seperti jika kita menggosokkan tangan satu sama lain, gaya ini disebut gesekan. Permukaan yang berbeda berkontribusi berbeda terhadap gesekan. Apakah karena bermain skating di lantai dapur dengan kaos kaki itu tidak bekerja dengan cara yang sama di atas karpet, karena karpet adalah permukaan dengan gesekan tinggi. Nah, menggunakan meja datar yang halus akan membuat marmer bergulir lebih lama dari permukaan seperti karpet atau rumput. Jadi, marmer yang lebih tinggi energi potensialnya lebih besar karena semakin tinggi benda, maka semakin besar energi potensialnya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dari saya kembalikan ke Bapak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Fitra Anggaini. Maaf, tadi teramat berarti. Oke, tadi itulah yang hasil pemaparan dari percobaan yang sudah dilakukan oleh Fitra Anggaini dengan teman-teman kelompoknya. Mungkin ada tanggapan atau sanggahan dari anggota kelompok lain terkait apa yang sudah dipaparkan oleh Fitra Anggaini. Saya persilahkan kepada kelompok lain. Ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oke, atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya ingin bertanya, mengapa jika semakin tinggi buku yang digunakan, maka semakin jauh juga jaraknya? Terima kasih. Baik, Pak, saya izin menjawab. Oke, saya persilahkan untuk menjawab. Karena jika suatu benda memiliki potensi dalam melakukan usahanya, maka benda tersebut memiliki energi potensial. Energi potensial yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dan tempat tinggi benda. Semakin tinggi dan semakin besarnya massa benda, maka energi potensialnya semakin besar. Sekian, Pak. Oke, baik, luar biasa. Ada tanggapan kembali dari jawaban yang sudah diutarakan? Furkan, Pak. Siapa? Muhammad Furkan, Pak. Oke, Muhammad Furkan. Silakan. Apa kesulitan yang Anda hadapi saat membuat percobaan tersebut?
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Purban. Kesulitan yang kami hadapi ketika membuat percobaan ini adalah kesalahan dalam membuat kincir angin, gaya pada angin tersebut, dan terjadinya kendala dalam pengoperasian kincir angin. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya terima jawabannya. Oke, terima kasih banyak Suci Pratiwi Tahir. Bagaimana Mahfud kan? Diterima? Iya, Pak. Oke, siap. Kalau begitu, masih ada sanggahan atau pertanyaan untuk kelompok 3? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok pertama. Sudah hadir di dalam room kelompok pertama? Sudah ada? Saya sendiri, Pak. Izin share screen, Pak. Boleh, silakan. Saya persilakan Nur Fitria Hairani untuk mempresentasikan hasil percobaan dengan teman kelompok lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami, yaitu kelereng. Pertama-tama saya akan menyebutkan alat dan bahan, yaitu 2 gelas plastik bening berwarna, air dingin, warna makanan, 4 atau 5 kelereng, dan air panas. Langkah kerja, yang pertama, isi 1 gelas plastik 3/4 penuh dengan air dingin. Kedua, tunggu sampai air menjadi diam sepenuhnya. Tambahkan beberapa tetes pewarna makanan. Amati apa yang terjadi pada warna makanan. Ambil foto atau gambar apa yang Anda lihat. Kosongkan cangkirnya, letakkan kelereng di bagian bawah cangkir kedua. Tambahkan air panas ke cangkir sehingga air panas hanya menutupi kelereng. Selanjutnya, letakkan cangkir pertama di atas kelereng dan air panas. Isi gelas itu dengan air dingin lagi. Lalu tambahkan beberapa tetes pewarna makanan ke air dingin. Amati lagi apa yang terjadi pada pewarna makanan saat ini. Ambil beberapa foto atau video atau gambar apa yang Anda lihat terjadi seiring waktu. Baik, akhir kesimpulan, Anda baru saja mengamati panas. Tapi apa itu? Panas adalah gerakan molekul dalam suatu zat. Zat itu sendiri tidak bergerak, tetapi molekulnya terus bergerak. Gerakan ini adalah energi panas atau panas. Panas selalu berpindah dari area bersuhu tinggi ke area bersuhu rendah, hingga suhunya menyamakan. Cairan seperti ini dan gas seperti udara diklarifikasikan sebagai cairan. Panas bergerak melalui cairan dalam suatu proses yang disebut konveksi. Di lab ini, Anda menciptakan arus konveksi dalam cangkir Anda. Ketika cairan dipanaskan, bagian-bagian cairan yang lebih hangat menjadi kurang padat dan mengapung ke atas. Cairan yang lebih dingin lebih padat daripada cairan yang lebih hangat. Jadi, saat cairan hangat mengapung ke atas, dingin cairan meresap ke bawah. Siklus ini berlanjut sampai suhu cairan mulai menyamakan. Dalam cangkir Anda, ini mungkin hanya menyamakan waktu beberapa menit, tetapi di ruang yang lebih besar atau di alam, ini bisa sangat lama. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih banyak Nur Fitria Hairani atas paparannya dari hasil percobaan yang sudah dilakukan dengan teman kelompok lainnya.
Saya persilahkan mungkin dari kelompok lain ada tanggapan atau pertanyaan atau masukan terkait dari pemaparan kelompok 1 tadi. Saya persilahkan. Saya, Pak. Boleh, Ulia Puspitayu. Saya persilahkan. Saya Ulia Puspitayu dari kelompok 1 ingin bertanya, jelaskan apa saja kesulitan yang Anda hadapi dalam melakukan percobaan tersebut. Terima kasih. Baik, pertanyaannya Ulia Puspitayu langsung saja ditanggapi oleh Nurfitra Herani atau teman anggota kelompok lainnya. Baik, saya sendiri akan menjawab pertanyaan Ulia. Kesulitan yang saya hadapi ketika membuat percobaan ini adalah ketika meneteskan pewarna, yang seharusnya kita tunggu air dinginnya diam sepenuhnya, tapi saya meneteskan pewarna di saat air dinginnya masih bergoyang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Nurfitra Herani. Ada tanggapan kembali oleh Ulia Puspitayu terkait pertanyaan yang sudah dijawab oleh Nurfitra Herani. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya terima jawaban dari Nurfitria. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Mungkin ada pertanyaan lain dari anggota kelompok lainnya yang ingin menanggapi hasil persentase yang tadi dibawakan oleh Nurfitria Herani. Saya persilahkan. Ada? Ada? Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, apa tujuan dilakukannya percobaan pada kelompok 1? Terima kasih. Oke, terima kasih Fitra Anggreni. Saya persilahkan untuk Nurfitra Herani menjawab dari apa yang sudah ditanyakan oleh Fitra Anggreni. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri Anggreni. Apa tujuan dari percobaan? Mengetahui panas gerakan dalam suatu molekul itu sendiri, terus bergerak, gerakan ini energi panas atau panas selalu berpindah dari area suhu tinggi, menyamarkan cairan seperti air, gas, udara, dan seterusnya. Sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana Fitra Anggreni? Terima kasih atas jawabannya. Di sini saya menerima jawabannya. Oke, baik. Ada lagi mungkin tanggapan atau pertanyaan yang ingin ditujukan kepada kelompok 1? Cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan beberapa percobaan terkait energi yang sudah dilakukan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Jadi untuk semua mahasiswa dan mahasiswi, kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak energi yang memang kita sering gunakan, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan kuliah ya. Jadi di sini tujuan kita untuk melakukan sebuah percobaan itu agar pemahaman dan konsep terkait energi itu bisa betul-betul diketahui dan dipahami, yang nantinya juga akan berdampak kepada karya-karya sederhana yang kalian bisa buat atau bisa gunakan ya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan orang ataupun kepentingan orang banyak. Sudah sangat luar biasa dari pemaparan yang sudah dilakukan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagaimana kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya terkait macam-macam energi yang berada di sekitar kita ya, baik untuk yang tadi saya lagi ulangi untuk kepentingan pribadi maupun bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan saja. Nanti di pertemuan berikutnya akan ada pemaparan kembali dari beberapa kelompok yang belum tampil dan mudah-mudahan bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin ya percobaan yang sudah kita tugaskan kepada masing-masing kelompok, dan mudah-mudahan dari apa yang sudah dilakukan ke depan kita akan membuat sebuah
karya sederhana yang kita bisa manfaatkan